UPTD SD Negeri Osiloa ini berdiri pada tahun 2011. Di sini jumlah siswa ini 280 peserta didik, terdiri dari 13 rombongan belajar, di mana rombongan belajar ini ada yang bersekolah pada pagi hari dan siang hari. Karena jumlah ruangan di sini hanya tersedia 11 ruang yang terdiri dari ruang permanen itu 6 dan ruang darurat ini 4. Mengapa ada ruang darurat? Ruang darurat ini dibangun pada saat sekolah ini berdiri. Ruang darurat ini adalah hasil swadaya dari orang tua yang ada di Osiloa sini, di mana mereka menginginkan ada satu sekolah dasar di tempat ini sehingga memudahkan anak-anak mereka untuk bersekolah, di mana anak-anak mereka tidak perlu lagi berjalan jauh. Di sini di UPTD SD Negeri Osiloa ini juga kami terdiri dari 19 orang guru, 1 orang penjaga sekolah, dan 1 orang tenaga tata usaha. Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah, di mana pada tahun 2022 ini kami mendapatkan buku bacaan untuk peningkatan literasi di sekolah kami. Buku ini sangat membantu para peserta didik untuk mereka memperoleh informasi dan pengetahuan ketika mereka membaca buku yang diberikan kepada kami. Buku ini kami menaruhnya di ruang perpustakaan, ada juga di ruang kelas, di mana di ruang kelas kami itu terdapat pojok-pojok baca di setiap kelas, dan anak-anak juga bukan hanya membaca di dalam perpustakaan, tetapi mereka juga dapat membaca di dalam kelas, di dalam ruang pojok baca yang telah kami buat. Saya pustakawan SD Negeri Osiloa. Saya menjadi pustakawan SD Negeri Osiloa dari tahun 2021. Jadi sekarang kurang lebih 5 tahun. Dengan adanya perpustakaan menjadi wadah untuk anak-anak melakukan literasi. Karena perpustakaan digabung dengan ruang guru, sehingga dibagi jadwal. Untuk kelas 1 setiap hari Senin, kelas 2 setiap hari Selasa, kelas 3 setiap hari Rabu, kelas 4 setiap hari Kamis, kelas 5 setiap hari Jumat, dan kelas 6 setiap hari Sabtu. Literasi di perpustakaan kurang lebih 30 menit. Manfaat buku bacaan bermutu bagi peningkatan literasi peserta didik di SD Negeri Osiloa. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan wawasan, meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik, dan juga meningkatkan konsentrasi serta mengembangkan kemampuan berbahasa peserta didik. Penggunaan buku bacaan bermutu di SD Negeri Osiloa tidak hanya meningkatkan kemampuan literasi siswa, tetapi juga mendukung pengembangan karakter dan pengetahuan mereka. Dengan pendekatan yang tepat, buku-buku ini dapat menjadi alat yang efektif dalam menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif. Kurikulum Merdeka di sekolah kami, UPTD SD Negeri Osiloa, memberikan kesempatan untuk meningkatkan minat baca siswa dengan memanfaatkan buku bacaan yang menarik dan relevan. Sekolah kami dapat menciptakan budaya membaca yang positif yang akan berdampak pada perkembangan sosial dan akademis siswa. Dengan membaca buku-buku ini, siswa tidak hanya belajar membaca, tetapi juga mengembangkan karakter dan empati. Walau dengan keterbatasan yang kami miliki, khususnya dalam ruang baca perpustakaan yang berfungsi ganda sebagai ruang guru.
Manfaat penggunaan buku bacaan berbook di sekolah kami sangat banyak, diantaranya dapat meningkatkan kemampuan membaca, mengembangkan minat baca, dan dapat mendukung pembelajaran sosial dan karakter siswa, serta dapat meningkatkan keterampilan menulis untuk membentuk kebiasaan literasi. Pesan untuk generasi muda tentang literasi adalah, literasi bukan hanya kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga keterampilan untuk berpikir kritis, memahami informasi, dan berkomunikasi dengan efektif. Di era informasi ini, penting untuk memilah informasi dengan bijak dan menggali pengetahuan dari berbagai sumber. Jangan hanya konsumsi, tetapi juga bisa menciptakan. Dengan literasi yang baik, kamu dapat menjadi agen perubahan dan berkontribusi positif untuk masyarakat. Teruslah belajar dan eksplorasi. Pesan bagi generasi muda tentang literasi. Generasi muda adalah penerus cita-cita dan harapan bangsa. Dan kualitas generasi muda sangat ditentukan pada sejauh mana mereka memiliki literasi yang kuat. Generasi muda yang suka literasi akan mampu mengakses dan memahami berbagai informasi sehingga mereka dapat terus belajar dan mengembangkan diri. Generasi muda yang literasinya bagus akan mampu menganalisis informasi, memilih-milih sumber yang dapat dipercaya, dan mengambil keputusan yang lebih cerdas. Pesan untuk generasi muda tentang literasi ini, literasi bukan hanya membaca dan menulis, tetapi literasi ini juga berkaitan dengan literasi digital, literasi finansial. Di era globalisasi yang terus berkembang ini, dengan adanya kaum muda cakap literasi, dia bisa menjadi kaum muda yang unggul untuk membangun bangsa ini.